Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan kali ini. Mari kita belajar bersama-sama, belajar menganalisa forex ya, atau belajar menganalisa trading forex. Pada dasarnya trading forex itu adalah sebuah seni. Dalam hal ini seni dalam melakukan analisa. Jadi seni dalam melakukan analisa. Bagaimana ini bisa dikatakan seni? Karena jelas seorang trader atau individu trader itu memiliki gaya tradingnya masing-masing, memiliki gaya trading masing-masing, memiliki perbedaan-perbedaan dalam mereka melakukan analisa, mereka juga melakukan seni-seni yang menurut mereka itu nyaman. Nah, disinilah yang membedakan kenapa setiap trader itu memiliki perbedaan gaya atau perbedaan gaya tradingnya masing-masing. Nah, seninya juga menganalisa ini adalah eh, terdapat banyak sekali variasi-variasi yang bisa diciptakan oleh trader sesuai dengan kemampuan ataupun keinginan ya, kemampuan, kenyamanan, keinginan seorang trader itu sendiri untuk menganalisa sebuah pergerakan pasar. Dan belum tentu juga seorang trader itu, walaupun mereka itu memiliki guru yang sama, mereka itu memiliki mentor yang sama, tapi belum tentu si trader ini bisa memiliki gaya yang sama juga. Gurunya pun belum tentu sama dengan muridnya, ataupun mentornya belum sama dengan yang mereka ajari, atau teman-teman yang belajar kepada mentor itu. Lalu kemampuan dan keahlian skill menganalisa ini, teman-teman, akan menjadi salah satu faktor utama, ya, akan menjadi salah satu faktor utama menentukan keberhasilan dalam kita melakukan trading forex. Jadi ini faktor yang sangat sangat menentukan ya keberhasilan kita dalam forex ya, atau menganalisa pergerakan pasar. Dan ini pun menjadi sebuah kegagalan ya, atau bisa menjadi sebuah kegagalan bagi seorang trader dalam uh, dunia trading yang mereka geluti. Jadi analisa forex sendiri itu kita harus benar-benar paham ya, kita harus benar-benar paham, kita harus tahu dasar-dasarnya. Analisa forex yang baik itu harusnya itu mampu untuk selalu konsisten mengulang profit serta mampu untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau teman-teman sudah menemukan sebuah sistem, teman-teman sudah memiliki gaya tradingnya masing-masing, teman-teman sudah mulai nyaman dengan gaya trading nah, itu pastikan teman-teman bertahan dulu pada sebuah sistem itu, lalu pelajari terus, kembangkan terus, karena dalam jangka waktu yang semakin lama teman-teman akan semakin paham dan akan semakin terbiasa. Nah, dari sini terjadi perbedaan antar tiap trader yang bisa kita sebut juga sebagai gaya trading yang berbeda atau seni trading yang berbeda. Lalu teman-teman di sini harus bisa membedakan, harus bisa membedakan, harus bisa membedakan mana sistem yang menurut teman-teman itu sederhana, simple, tapi itu memiliki uh, kemampuan untuk memprediksi masa depan yang lebih baik. Lebih baik di sini bukan berarti harus selalu tepat, tapi lebih baik dalam hal kenyamanan di pribadi masing-masing. Jadi kita nyaman, kita pakainya juga enak, lalu metode-metode yang kita gunakan itu sangat sederhana, tidak terlalu banyak ya yang kita gunakan. Baik, kita langsung saja mulai. Dasar-dasar untuk analisa trading forex itu akan saya bagi menjadi dua garis besar. Yang pertama itu adalah analisis fundamental. Yang kedua adalah analisis teknikal. Nah, mana dari kedua analisis ini yang kira-kiranya baik? Nah, dari sini teman-teman jangan sampai terjebak bahwa oh analisa ini lebih baik daripada analisa ini. Oh analisa ini adalah salah satu analisa yang oh saya suka, saya favoritkan, dan analisa yang satunya ini tidak baik. Jangan seperti itu teman-teman, karena analisa fundamental ataupun analisa teknikal itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi fondasinya pun juga akan beda. Analisa teknikal dengan analisa fundamental itu fondasinya juga berbeda, teman-teman. Langsung saja kita bahas ya. Yang pertama itu di sini saya akan membahas analisa fundamental sendiri. Nah, nanti analisa fundamental ini kita gunakan juga untuk memprediksi pasar.
Apa sebenarnya analisa fundamental ini? Analisa fundamental itu adalah sebuah cara kita melihat pasar atau menganalisa sebuah pasar dari sisi kondisi ekonomi, dari kekuatan sosial ya, dari politik yang mana ini nanti akan mempengaruhi penawaran juga permintaan. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu kan bahwa kondisi ekonomi, kekuatan sosial maupun politik itu bisa mempengaruhi penawaran ataupun permintaan. Dengan kata lain apa? Kita akan melihat sebuah negara itu apakah negara itu sedang ekonominya baik ataukah negara itu sedang ekonominya kurang begitu baik. Nah, dari sini kita akan bisa menentukan apakah mata uang negara tersebut sedang menguat ataukah negara tersebut mata uangnya sedang melemah. Nah, dari sini idenya untuk analisa fundamental itu didasarkan atas yang saya jelaskan tadi. Ide di balik analisa fundamental sendiri itu adalah bahwa eh, akan memperlihatkan suatu kondisi negara yang bersangkutan. Jadi, yang tadi ya, yang saya bahas tadi, kondisi baik ataupun buruknya sebuah negara atau sebuah ekonomi negara ataupun bisa kekuatan sosial negara maupun politik. Nah, mata uangnya pun juga akan berpengaruh teman-teman. Kalau negaranya kuat, mata uangnya akan kuat. Kalau negaranya itu melemah, mata uangnya akan melemah. Nah, dari sini kepercayaan negara-negara lain ya, negara-negara lain akan juga meningkat ya terhadap mata uang tersebut. Jadi ini yang menjadikan negara-negara lain itu juga akan tambah percaya ya untuk menginvestasikan dananya ya. Jadi menginvestasikan dananya ke negara-negara yang sedang ekonominya kuat. Sebagai contoh di sini saya akan menggambarkan Amerika Serikat ataupun AS, di mana dolar AS ini akan terus meningkat ya jika pertumbuhan ekonominya akan meningkat juga atau pertumbuhan ekonominya menguat atau baik ya. Kalau dolarnya itu menguat itu landasannya kenapa? Karena ekonominya kuat, karena ekonominya membaik. Konsekuensinya apa? Suku bunga yang ada itu akan lebih tinggi, teman-teman, akan lebih tinggi, lalu dia akan mengendalikan inflasi pada negara tersebut. Efeknya apa? Ya, yang pastinya dolarnya pasti akan menguat, ya kan? Dolarnya pasti akan menguat, maka nilai tukar dolarnya juga akan menguat. Ya, itu tadi analisa fundamental. Jadi, analisa fundamental didasarkan oleh ekonomi sebuah negara. Eh, Kesimpulannya apa? Analisa fundamental ini kesimpulannya adalah cara kita menganalisa sebuah pasar melalui kondisi ekonomi sebuah negara. Itu tadi teman-teman ya. Itu untuk fundamental. Lalu kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu analisa teknikal atau technical analysis. Nah, technical analysis ini itu adalah sebuah studi atau sebuah analisis yang didasari oleh sistem matematis atau apa ya yang kita bisa sebut analisis yang didasari dari segi analisis matematis. Jadi suatu studi tentang pergerakan harga yang dilihat dari segi matematis analisisnya. Nah, ini kita bisa lihat atau kita bisa eh, memprediksi sebuah harga itu dari pola-pola yang akan terjadi. Dari model-model ataupun bentuk-bentuk dari sebuah harga itu ya. Harga itu akan membentuk sebuah pola yang nantinya akan menjadi perhitungan atau rumusan kita dalam kita menganalisa atau memprediksi masa depan sebuah harga atau sebuah penguatan dari mata uang ataupun pelemahan dari mata uang. Nah, data-data ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari histori yang sudah berlalu. Jadi histori yang sudah berlalu, histori yang sudah kemarin itu terjadi, kita akan lihat gambarannya seperti apa, lalu kita akan uh, pelajari, kita analisis. Oh, ini ke depan akan naik. Oh, ini ke depan akan turun. Oh, ini ke depannya tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, dari sinilah kita bisa menganalisis. Nah, ini yang banyak teman-teman trader itu sebut yang dinamakan tren. Jadi kalau teman-teman analisis teknikal ini selalu mencari potensi-potensi terbentuknya tren, mencari potensi-potensi pembalikan tren ataupun mencari potensi-potensi di mana
tidak ada tren. Jadi dia bisa tarik diri dulu dari pasar. Jadi kalau kita seorang trader ini sudah paham akan tren, kita sudah memahami, mengenal tren dengan baik, dan tren ini kita jadikan seperti sahabat ataupun teman kita sendiri, kita sebagai seorang trader akan mampu mengenali sejak dini apakah akan ada perubahan atau ada penerusan atau tidak ada pergerakan sama sekali dari sebuah mata uang tersebut. Jadi kalau kita tarik kesimpulan ya, analisis teknikal ini adalah sebuah analisis harga untuk memprediksi masa depan pasar yang didasari dengan eh, segi analisis matematis. Ya, itu tadi teman-teman. Nah, teman-teman mungkin penjelasan analisis fundamental maupun teknikal saya cukupkan eh, pada kesempatan kali ini. Apabila dalam penyampaiannya saya tadi ada kesalahan kata ataupun ada kata-kata yang kurang enak didengar, saya mohon maaf.